nama Adityo, umur 29 tahun. Saya di sini sebagai pemilik rumah ini. Dulu ini tempat wisata bermain anak-anak, ada kolam renang, outbound, ayunan, dan perosotan. Ada dulu peternakan kambing sama sapi. Wahana ini berdiri sekitar tahun 2010 karena sudah tidak ada pegawainya lagi. Akhirnya terbengkalai seperti ini. Di sini banyak anak-anak kecil ya, kalau malam suka lari-lari. Sosok kayak noni Belanda ya. Di belakang sana di kamar bilas suka ada sosok besar juga di depan gerbang situ, depan gerbang pintu masuk. Sosok besar itu kayak tingginya kira-kira 2 meter. Orangnya besar, gemuk. Dia biasanya berkeliling ke wahana ini. Tapi kalau untuk yang kesurupan itu dari mulai pengunjung sampai yang pekerja di sini diganggu oleh makhluk halus, sosok wanita berbentuk seperti kuntilanak gitu. Kalau warga sekitar nggak pernah sih. Biasanya kalau itu tamu pengunjung gitu yang diganggu oleh makhluk halusnya. Jadi luas area ini seluruhnya sekitar 1,5 hektar. Ini susah untuk dijual karena terbengkalai seperti ini mungkin. Jadi terlihat seperti hutan belantara gitu di atas. Kalau saya tidur di atas nggak bakalan bisa tidur karena kuntilanaknya selalu ngegangguin ke kamar. Terus ketok-ketok pintu, dibuka pintunya nggak ada orangnya. Dia mondar-mandir bolak-balik aja di atas. Ya. Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Iya, kenapa? Manggil teman-temannya. Buat apa? Buat apa manggil teman-temannya? Merasa terganggu kah? Mohon maaf ya. Ini dengan siapa saya bicara? Punya nama? Punya nama? Kenapa ganggu ke sini? Enggak apa-apa. Kenapa? Enggak. Oh, ada yang mau disampaikan? Enggak. Terus kenapa masuk ke sini? Enggak apa-apa, weh. Mau ngobrol? Sok Naon? cerita apa? Naon? Cerita apa? Ada Yang di apa? sini udah lama? Udah berapa lama? Punya nama nggak? Kalian ada yang mau ngobrol nggak? Anggi, ada yang mau ditanyakan nggak? Anggi mau ngobrol nggak? Kalau enggak nanti kita Astagfirullahaladzim. Kenapa masuk kembanya? Astagfirullahaladzim. Buka aja. ini mah banyak, bukan satu. Nih. Suka kenapa? Suka. Nggak boleh. Emang kenapa? Nggak boleh sembarangan, kecuali kalau kamu mau ngobrol. Sok, mau ngobrol nggak? Mau ngobrol baik-baik nggak? Punya nama nggak? Kamu pasti punya nama. Siapa ya? Nama aku ya. Amnesia si Neneng. Nama aku siapa? Aku nggak tahu. Sosoknya apa teh? Sosoknya apa? Kuntilanak. Ya, itu sebutan ya sebenarnya ya. Udah nanti kita jelaskan. Tapi yang pasti ini sosok perempuan. Rambutnya panjang. Sok panggil, sok mau apa sok? Panggil sini sok temen-temennya. Sok panggil sok sini. Sok mau apa? Barudak. Itu barudak saha? Dia atau mana teh anjing? Eta barudak saha? Nonong. Eta barudak saha? Barudak maneh lain? Oh, maknya bule maneh henteu. Nah, itu mah bule. Meninggalnya kenapa? Tuh lihat ada abang ganteng. Oh, atuh dah hayangnya. Itu bisa ngobrol mah atuh keur naon atuh. Ari Neng teh sok saha namanya pohon namana. Iya, di dia orang dia asli. Tuh udah ini teh banyak. Jadi bukan ganti-ganti ya. Iya, masuk mau dikeluarin terus aja. Di mana? Di sini dari Oh kapan iya, sih? sarang saha. Sarang aing.
Nya aing teh namina saha? Ieu abah, bapak, Oh, udah beda? abah. Ini Oh, udah udah laki-laki, yang tadi perempuan. Dari kapan ini tinggal abah. di Di sini? sini dari kapan? Sudah lama. Oh, Sudah tos lama. Di saat tempat ieu dibangun atau kumaha? Apa yang narik-narik orang berenang? Belum, ini dibangun. Saya sudah ada di sini. Oh, itu kata Abang Mongol. Apa kamu yang narik-narik orang berenang? Iya. Tujuannya apa? Ayo weh. Ih, kok gitu? Di piwarang tuh narik-narik atau memang kahayang sorangan? Aya nu miwarang di anjeun teu? Heeh. Anu dihareup, anu gede. Eta sahana Abah? Saha? Anu jangkung badag eta nu hideung genderuwo eta Abah kenal teu? Oh. Siapa itu? Abah naon sih ieu teh kela namina Abah mah nya teu gaduh nami. Abah naon? Ari Abah Ari Abah hoyong ngobrol teu mata kelebet teh kan teu diulem. Hoyong ngobrol ke naon Abah? Hoyong naon? Ari Abah teh siga nu ambek, siga nu naon aya ka keheul. Ambek ka saha? Bukan, itu sosok, bukan kalian. Siapa dia? Di situ ada sosok-sosok perempuan banyak. Nah, entah dia punya Abah ini punya dendam apa karena mereka segerombolan. Eta ka Abah nggak ganggu. Jadi mereka berkoloni satu gerombol. Jadi Abah iya ngerasa terkalahkan. Iya. Tapi Ada. emang iya kasih Allahu Akbar. Ini tadi kita belum sempat opening, baru sempat stock shoot sedikit. Tiba-tiba tadi temenku ada ikut juga pengen nangis. Terus kakak ini juga pengen nangis. Pancing. Terus langsung kepancing ya mungkin energinya. Tadi apa sih Bun? Apa aja sih yang masuk? Kan banyak. Jadi gini, pasti kita semua juga kaget Bang Mongol lagi di sana juga. Iya, lagi ngelempar. Lagi terus tiba-tiba di sini emosi nih lagi ngelempar. Ini sebenarnya kalau kita mau seneng penelusuran di malam ini harusnya ya seneng ya Bang ya. Full moon. Betul. Full power. Betul. Gerbang dimensi Betul. gaib terbuka ya Bang Ya. ya. Dari mulai kalangan ini sampai kalangan ini Betul. sampai kalangan yang di atas Bang Mongol Betul. sampai yang ke Anggi Betul. pada turun. Terus sehingga jadi Anggi penjelasannya dari kakak dan untuk semuanya orang-orang yang peka dan mohon maaf ya bukan ini yang sedang memendam masalah, ada masalah, ada pikiran, itu biasanya mudah. Kenapa jadi sampai seperti ini? Bisa kita bilang agak-agak ekstrim ya, karena yang masuknya aja langsung banyak Bang. Iya. Yang masuk banyak. Berubah-ubah. Tadi aja udah sedih-sedih dipancing, mohon maaf karena dipancing tadi kan Bunda pegang ini kan. Kalau deket Bunda tuh langsung kayak makin mual Bun. Pancing dibuka aja sekalian daripada kasihan makanya udah muntahin aja. Pegang ininya ya kebukalah cakranya, bisalah trans atau bisa ditumpangi. Tangan aku tadi udah gerak-gerak sedih sebenarnya. Iya, dan itu banyak Tapi yang ada masuk. pengaruh nggak Bun sama full moon atau full power tuh maksudnya gimana? Pengaruh karena Pengaruh. Bang Mongol atau Bang Mongol. Jadi yang jelasin. kalau seandainya kan kita penelusuran, terus portal terbuka, berarti kan otomatis tidak hanya kaliber yang di bawah, semua itu akan muncul di saat yang bersamaan. Tinggal sosok apa yang akan menguasai kalau dia kemasukan ke orang, nah itu mempengaruhi. Jadi kalau biasanya kan hanya satu nih, Iya. ya kan paling biasanya ya udahlah satu gitu. Nah kalau ini kan lebih dari satu, berarti entah ada apa kita juga kurang mengerti. Karena tadi Mongol juga baru stock shot doang. Karena dari tadi datang tuh kayak ada di kolam renang gitu Kak. Mongol sampai sempat nanya, ini ada tempat orang mati atau dulu pernah katanya ada orang yang ditarik, tapi alhamdulillah selamat. Gitu berarti kan otomatis karena faktor tertentu berhubungan dengan tanah dan sebagainya ya akhirnya mereka membuat semacam bukan lagi small colonies ya agak sedikit medium. Udah, colony. betul. Karena ya memang di sini juga kita tidak usah berbicara full moon sekarang ya Bang Mongol memang di sini juga Udah ya, gitu ya. sesak. Kalau kita 100 orang juga wah udah banyak banget. Jadi buat teman-teman semuanya selamat datang di
Yang Tak Terlihat Season 3 The Next Vision bersama Mongol, ada Teana Cike, ada Anggi, dan ini beliau kita belum opening udah tapi mungkin ada yang mau disampaikan Bunda, biar juga jangan sampai gampang terbuka, karena kan karena Mongol boleh jujur kadang tuh yang cewek-cewek seperti itu yang suara tertawanya bisa sampai 3 oktav tuh kan biasanya nggak langsung beletak, orang butuh ini langsung jadi tuh suara berubah kadang jadi kayak kadang berat. Bukan, lebih Mongol bilang tuh kayak ada sosok yang kayaknya ngomongnya agak sombong dikit. Jadi gini sebenarnya tapi mohon maaf nggak apa-apa ya. Pertama siapa namanya? Vera memang ada satu faktor keturunan. Di antara nenek atau kakek dan dari kedua belah pihak. Makanya keturunannya lumayan kuat. Dan Vera juga sepertinya bukan hanya saat penelusuran aja. Bukan hanya saat penelusuran aja, di rumah juga sering. Sering kesurupan. Konon kabarnya di lokasi kita ini adalah lokasi yang lumayan besar, kurang lebih 1,7 hektar. Dan ada satu rumah, terus ini dulu kayaknya tempat permainan, tempat wisata gitu ya. Iya, jadi tapi di lokasi ini terbengkalai karena mungkin beberapa faktor yang kita nggak tahu kenapa. Karena konon kabarnya juga lokasi ini itu mah udah diiklankan untuk dijual, tetapi sampai hari ini belum laku-laku gitu. Apakah ada something? Ya mudah-mudahan ya, karena kalau faktor di sini sih berbagai macam hal. Kalau dibilang ada something, sangat ada. Pasti. Karena otomatis mereka juga berpikir apabila dijual, mereka berpikir ini akan dibangun dan mereka akan terusik atau terusir. Pohon-pohon pasti akan ditebang. Betul. Kan, bambu. Betul, sudah pasti mereka akan menutup aura tempat ini. Jadi terlihat jelek buat orang yang betul, datang. jelek dan menakutkan. Kalau jelek orang pasti berpikir Bang, bisa nggak tuh jeleknya dirapiin. agak ke depan aja gitu. Jangan ke Mongol, jadi gua kayak nggak enak gitu ya. Tapi dari Mongol pertama kali datang sih memang auranya udah agak sedikit kurang gimana gitu. Gitu. Dan memang dimanapun pasti namanya energi itu positif dan negatif. Tapi di sini mungkin lebih ke 90%-nya negatif. Udah pasti. Betul. Bahkan energi leluhurnya pun sudah terkontaminasi menjadi negatif dengan apa? Dengan amarah. Gitu. Jadi kita sekarang ke titik selanjutnya ke area rekreasi. Kita ke area-area depan kita ini. Pokoknya buat Anggi tetap dengan handicammu. Yuk, let's go. Ikutin Mongol dan Maana dan Anggi. Ke sana ya. Kita ke sana aja yuk. Tadi Anggi, Abang, sebenarnya kan ada sosok perempuan. Abang Mongol udah seperti ini, sepertinya si sosoknya mau lihat Bang Mongol tapi keduluan sama Bang Mongol sosoknya. Jadi kalau digambarkan dia di pohonnya, ininya tuh kayak nyangkut di pohon. Jadi gini. Ya, betul. Kenapa sih dia kayak gitu? Emang kayak gitu aja. Mereka semau-maunya aja, mau gelayutan, mau apa. Betul. Agak random ya? Iya, benar. Random banget. Random banget posisinya. Ada yang duduk kaki ke atas atau kepala ke bawah. Allahu Akbar. Jadi kalau untuk saat ini memang masih dikuasainya sosok-sosok perempuan ya. Iya, betul. Betul banget. Kenapa ya? Banyaknya perempuan gitu? Iya. Bau. Ada bau apa ya? Iya kan, bau kan? Kayak baunya aneh. Bun, tapi bisa nggak sih kalau orang awam kayak aku tuh ngerasain juga? Insya Allah bisa, tapi sebenarnya Bunda sarankan untuk siapapun karena banyak sekali kan yang awam pengen buka mata batin atau pengen ngerasain ini itu. Sebaiknya kan tidak. Tapi karena memang ini lagi penelusuran, ya Insya Allah Bunda pun tidak melakukan apa-apa. Bunda hanya membantu segi dari energi ya. Karena sebenarnya Anggi juga bukan tidak peka. Anggi tuh udah sangat terasa, Bunda lihat. Udah banyak sayatan di badannya, udah banyak sayatan. Jadi sebenarnya ibaratnya kalau sayatan tinggal tabur garam tuh perih. Perih. Bukan yang bener-bener ini, tapi nanti kita lihat sosoknya ya. Jadi untuk merasakan aja ya. Karena harus diinfokan bahwa kepekaan batin itu bukan hanya orang bisa melihat, tapi kan ada indera rasa, pendengaran, penciuman. Kayak tadi kita nyium yang aneh-aneh aja itu kan salah satu kepekaan. Karena orang lain nggak ada nyium apa-apa. Tapi mungkin nanti Bunda akan bantu pekakan dari rasanya. Di mana ya Bang ya?
Kita agak depanan lagi untuk ngebuka, yang penting jangan dekat pohon. Jadi teh sambil teteh membantu Anggi, Mongol mau nyari lokasi untuk kita boleh lewat. Karena ini kan saking rimbunnya kita preparing apakah daerah ini kita tuh bukan hanya takut terhadap makhluk gaib, tapi juga sama ular, kelabang. Kecoa sih gue juga takut ya. Jadi ular sih Bang, rimbun banget kan, tinggi-tinggi banget ini. Nah, justru itu kan sambil ngebantu Anggi, Mongol cross check jalan kita biar kita jangan sampai ketemu lagi lewat jalan yang sama. Gimana motong ngatingannya. Betul, sama titip gerbang yang lain tolong jangan dibukain dulu ya. Iya. Bang, ya. Oh nggak akan ada buka-buka, hanya melihat apakah ada ular atau tidak di jalanan. Let's go. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi Anggi, karena ini lokasinya, ini kan tadi di sini kita hanya ada satu nih ya, di sini banyak, tapi justru Bunda lebih penasaran yang ke arah sebelah sini di tempat rimbun ini. Di sini juga si genderuwo aja ya. Genderuwo aja. Karena dia itu biasanya lebih sensitif dengan perempuan. Ada orang. Ada orang Bang. Ada orang. Jadi intinya karena sebenarnya gini, Bunda nggak mau bilang Anggi tuh awam, nggak, udah banyak besetan di sini tuh, udah banyak luka dalam ya, maksudnya seperti besetan-besetan. Sebenarnya bukan berarti Anggi tidak peka, penciumannya udah peka, sering nyium bau-bau amis, sering nyium bau-bau aneh, itu kan udah ada kepekaan juga, udah ada faktornya juga. Mungkin kalau rasa memang belum, untuk rasa mata juga belum kebuka, tapi kepekaan ke penciuman sama ke, aduh banyak banget nih. Ini panas, dingin. Di sini udah insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum. Sebentar ya Anggi, tunggu dulu. Assalamualaikum. Permisi, sampurasun. Tangannya seperti ini. Pejamkan matanya. Nanti Anggi sambil penjamkan mata, karena kita bukan merasakan seperti meraba-raba kamera ini ya. Pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak apa-apa. Insya Allah Bunda bantu, Bunda jaga. Nanti kalau misal agak mau jalan, gerakan nggak apa-apa. Nah gitu, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin aja, Bunda jagain dari belakang ya. Bismillah. Ini emang kayak kesemutan gitu? Betul. Allah, ya Allah. Nggak apa-apa, yuk ikutin yuk. Ini Bunda jaga. Bunda jaga cakranya. Ini kenapa? Sok ikutin, nggak apa-apa, bentar. Aduh. Ih, kok gitu? Pejamkan lagi, yuk pekakan lagi. Berasa ketarik? Nggak apa-apa, berasa ketarik. Iya. Pejamkan aja matanya, biar lebih peka lagi, lebih merasakan lagi. Karena ini ada yang Anggi sentuh, tapi Bunda tidak akan cerita bagian apa dan rasanya seperti apa. Makanya Anggi harus pakai kelembutan hati juga. Oke. Ini apa nih? Ceritakan aja rasanya seperti apa. Halus kah? Kasar kah? Rasanya tangan di sini bisa kesemutan, kayak ada listrik. Tapi kalau di sini nggak ada apa-apa. Nggak ada. Diarahkan lagi ke sebelah sini, maaf. Haluskan rasanya, konsenkan lagi, sentuh yang ada di sini. Pakai rasa, meskipun kesemutan terasa tertarik. Ya. Kayak ini ya, kayak ada magnet yang dicengkram. Hah? Dicengkram, seperti dicengkram. Iya. Panas ininya. Tapi karena mohon maaf Bunda nggak mau los Anggi. Iya. Ini sosoknya mohon maaf genderuwo, agak-agak rese kalau ke sosok perempuan. Jadi nggak diloskan, kenapa? Anggi kan udah mau ketarik-ketarik kan, seperti dicengkram. Iya. Jadi Bunda nggak kasih los. Tadi kan di sini ini keringetan, berasa nggak? Ini keringet dingin. Kenapa? Keringet dingin di sini, iya nggak apa-apa. Itu interaksi aja. Tapi di sini mual panas, kenapa ya ini? Ya mual sebenarnya tadi kalau Bunda diamkan, Anggi ditarik. Ya. Entah. Oh, ini panas. Rasanya kayak ini. Kalau habis makan keripik, pedes, tapi belum makan pagi gitu. Kena asam lambung gitu ya. Sekarang masih nggak? Enggak, tadi pas ini. Pas tadi interaksi, iya. Karena ini berusaha ditarik. Biasanya perempuan itu lemahnya di bagian perut.
Makanya ketika ada sosok yang mau melemahkan kita, dia akan menyerang ke bagian perut. Tempatnya tuh mungkin karena faktor udah terlalu lama juga ditinggal dan akhirnya menjadi rimbun seperti ini. Jadi di sini tuh udah berkerumun banyak banget hal-hal yang yang membuat kita kadang-kadang mereka menyetujui kita ada dengan tidak. Salah satunya dengan memberi wangi-wangian yang membuat kita kayaknya harus pergi. Kita harus pindah lokasi. Iya. Ya kan? Jadi mereka berkomunikasi yang berinteraksinya macam-macam ya Bang ya. Ada ngeliatin lari-lari, bikin kita tidak nyaman ya. Bener gitu. Tadi lihat juga. Iya, jadi mau siapa itu gitu. Udah begitu di bawah sini ada kayak Bisa lihat gue. di bawah sini tuh kayak ada mata nih. Bener Bang, mata ngeliatin kita. Ini tempatnya apa? Jadi kayak pingin kita cari tahu, tapi kita juga harus berpikir kitanya juga, timnya juga. Jadi mendingan kalau kita seandainya pindah ke lokasi yang sebelahnya lagi, Betul. Iya kali ya. lebih Bau ya. Iya. ya toh. Dan supaya ke explore juga. Iya. Karena kalau baunya makin menyengat dan makin banyak kan, kayak kita kayak nyium bau belerang jadinya. Lama-lama kita bisa tenggeng. Yuk teh. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Satelnya mana? Oh iya, Tadi tadi iya. dititip. Tadi di Oh ini ada. Enggak, mau bawa juga. Oh, Mongol bawa dua. Makasih Abang Mongol. Itu jadi ikutan Mongol gitu ya. Maaf Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aman teh. Oh iya, ini jalannya ada kebuka Bang. Iya, ada pohon pepaya, nggak mungkin ada ular. Emang iya? Hah? Ada orang. Teh, dari tadi. Kayak tuh. diintip kita. Iya. Sebenarnya bukan kayak ada orang mungkin Bang, memang kita diperhatikan terus Tuh, gerak-gerik teh, kita. kita udah ketemu di sini. Iya bener. Tuh. Lumayan loh ini tempatnya, tapi ada jalan tapi. Sakit perut nggak sih? Mual nggak sih? Sakit mual banget. Nggak enak ke perut. Tempat kita tadi. Oh iya, bener. Baunya di sini nggak enak. Ya, Telinga gua kayak di sini. bau genderuwo ini. Kayaknya. Genderuwonya ngikut nih. Enggak, Maksudnya? telinga gua kayak ada yang Nyentil gitu ya? iya. Ini kalau yang pengen tahu, rasanya di sini kalau nonton konser kebanyakan orang mengep terus panas. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau seperti ini Bang, kadang kita mau ceritakan satu persatu juga. Oh iya, tuh. Merinding banget. Bayangkan kita yang udah 7 tahun berkotak-atik dengan mereka aja bisa merinding. Merinding banget ini. Berarti kan ada something yang yang dari tadi tuh tadi pas kejadian di opening tadi itu kita tuh sebenarnya lagi ada di sini teh. Betul. Kita lagi cross check cerita ini kolam renang ada yang pernah mati nggak di kolam renang ini? Nggak pernah ada yang mati teh, tapi ada orang yang pernah berenang ditarik kakinya. Jadi gini ya, tempat ini ada beberapa dimensi yang terjadi, Bang Mongol. Jadi selain dari yang setelah jadi kolam renang, jadi sebelum tempat ini dibangun juga sebenarnya udah ada beberapa kali kejadian. Jadi pernah Bunda lihat pernah ada mayat dibuang. Pernah ada mayat dibuang, tapi sebenarnya ketika dibangun tempat ini aman. Tapi Kak, Teh, siapa nih? Sampurasun. Siapa? Naraon anjeun ka dieu. Duh, gua nggak bisa bahasa Sunda. Dik naraon hayangnya, tempat ieu ngarah naon? Ya kami tempat cuma ini pengen pingin berasal. pingin belajar ada apa di tempat ini. Hayang ningali nu maut. Wah loba di dieu. Tah, aya dikubur di dieu. Siapa Di yang sini, di dikubur? sini ada yang dikubur di sini. Siapa yang dikubur teh? Bapak ini Siapa? namanya siapa dulu? Nah, Abdi Uyut Dede. Uyut Abi, Dede. Uyut, Dede.
Oke. Tadi di sini ada apa? Naon ngomong naon didinya. Di dieu aya naon, di dieu aya naon. Aya anu digubur sapotong. Ada yang dikubur sepotong. Ya, maraneh ka dieu ulah lalawora. Anu di dieu na geus balalubar jelema di dieu oge. Ayeuna ujug-ujug datang ka dieu dek nyaho teh hayang naon atuh meh naon. Saya kesini pingin tahu ada apa di tempat ini karena kan kita mendengar cerita banyak tentang tempat ini. Nah, menurut Abah Uyut, naon teh di sini ada siapa gitu? Wah, di dieu mah loba, lain salah nu bogana lain. Ngan manehna meulina sembarangan masalah jadi we. Jadi ini tuh bukan salah yang punya, Bang. Jadi Cuma yang belinya tuh asal sembarangan. oh jadi jorok ya. Nyorok teh, jadi sanggeunahna meuli tempat, Seenaknya terus beli masalah, tempat. loba masalah jadina. Tapi Abah Uyut mau nanya, ada orang yang jalannya membungkuk ke itu naon siapa Abah? Iya, di dieu teh karuhun teh loba pisan. Ti mulai ieu Abah Dede itu tah nu disampeurkeun. Siapa eta. itu? Siapa Oh, itu? eta Mang Endeu. Mang Endeu. Iya, Mang Endeu tanyakeun tah ka orang dieu. Eta baheula di dieu tah urut Ya karuhun ampun. maranehna da Itu apa. itu tuh gede banget tuh. Naon itu siapa itu Abah Uyut? Eta mah tukang ngaganggu di dieu, lamun di dieu mah disebutna si Hideung eta teh. Si Hideung. Oh, pantesan item ya. Hideung eta teh ngaranna si Hideung, jangkungna 2 meter, gede eta teh. Tanah di sini kenapa nggak laku-laku? Ya memang teu mareunang kudu di dieu pan. Yang di sini. Da nggak kamari mau. ge gararaneng dijadikeunana. Oh, jadi berisik di sini. Garaneng, Garaneng, sugan berisik. pamit ke tuh teh tah kanu di dieu. Oh, waktu dulu dijadiin ini tuh nggak pamit, terus berisik, nggak izin. Abah, Baheulana. Abah Uyut yang kakinya panjang itu siapa Abah Uyut? Ieu, eta teh nu tadi teh nya Mbah Endeu, tanyakeun eta mah karuhun di dieu. Ieu aya nu suku panjang mah, eta mah orang hareup tuh ti ditu lumpat. Lu lompatan wae tuh. Bulak-balik sarua najeng maneh, tukang bulak-balik. Matak resepeun. Ieu tuh baheula teh pan aya di ditu tuh. Dibegal teuing naon tah, di dieu tah, di daerah dieu tah. Carorok di dieu mah dipake pamiceunan. Aya nu ieu nunggu bata naon dipikeun ka dieu. Oh, dipakai tempat pembuangan ya sini. Carorok jadi nah hese pek we dek dijual mah tungguan da moal payu-payu moal. Nggak akan laku-laku. Moal payu-payu. Yang jorok itu yang punya apa yang datang? Ieu baheula nu boga jorok dijual murah. Ah. Dijieun deui jorok deui teu pamit teu naon. Oh. Ngatakna ieu ayeuna naon ge aya hirup teh. Kudu aya tata krama. Ulah sangeunahna. Dulu yang beli itu jorok, terus dijual murah, dibeli akhirnya tetap sama kayak pembeli yang lama. Jadi apa yang harus dilakukan Abah Uyut supaya tanah ini bisa dijual lagi atau mah? Iya. Atau kalau Kasian. tidak yang tinggal di sini nggak diganggu. Ieu aya sapurati na naon oge. Pan maranehna ge boga karuhun meureunnan. Kolotna pan geus mararaot. Ayeuna maranehna teh pan kuduna boga karuhun izin kumaha pamit bari ngadoa bari mere kopi-kopi wae mah kitu. Kalau di sini itu maksudnya seenggaknya pamit Kak ke yang di sini. Sieun-sieun ngubaran manggilan nu teu pararuguh dukun lain kabelul eueuh. Nah, terus malah manggil-manggil dukun padahal Naonnya harusnya ngarang eta mah. Lain ngadon ngarang ayo we eta kuntilanak heueuh da kuntilanak hungkul eta teh tuh. Di dieu teh ieu lain pamit ka kuntilanak, pamit mah ka karuhun. pamitnya ke karuhun. Ke orang tua tuh mah. Jadi Abah Uyut Pamit ngadoa atuh yasinan ieu ngadoa Doain. penta ka Allah. Ieu nu boga tanah teh saha lain manusia lain tah aya nu kagunganana Gusti nu Maha Suci. Gusti ieu abdi teh bade ngaluarkeun, bade mindahkeun ngaran tanah anu milik Gusti. Ari ieu mah da di kana ditu mah moal bener atuh di dieu mah eleh dek ngadoa yasin 40 ge maksudna lain eleh doana. Ngan da aya yasinana nangan sakali bari jangan sabaraha kali aya nu di dieu nu nongenganana bari ngahitutan loba. Abah Uyut berarti solusinya adalah
untuk bisa tempat ini dijual dan tidak diganggu, Didoain. harus ada doa kepada Allah. Doa kanu boga na ieu pan ieu teh tanah teh marane mal tong ngaku-ngaku da ieu mah dititipan bener teu. Nggak boleh percaya tuh mah sama sembarang dukun. Nya entong pamit ka kuntilanak dan naon teu kawasa manehna mah. Lagian jangan, kalau kamu kayak gini jangan pamit ke kuntilanak, ngapain? Kuntilanak mah aku mas mongol sabet. Heuh, tah teugel bener tah. Enggak, bener, Tay. Ngerti kan? Si Tete mukanya beda. Abah Uyut kalau boleh izinkan kita tetap lanjutin kegiatan kita ya. Boleh Abah Uyut ya? Nang atuh. Nggak apa-apa boleh ya. Nang atuh, tapi bejakeun kitu nya singalara ya para ramit kitu ieu kakaruhun teh tah kanu gablegna. Ngara teu dijebengan, Ya. budakna teu diteke, encan ngararamuk wae, tabok tahi. Budak ngamuk, encan aya anu diteungeul, encan aya pokona mah matakna kudu pamit gitu sing iman sing kararuat ieu tong sarieun kudu kararieu, matakna iman. Jangan pada takut sama yang Ini atunya pamit sampurasun. Monggo. Monggo. Mau nggak mukanya Tete nakutin. Orang Enggak. berubah jadi aneh. Permasalahannya ngomongnya kayak ngerap ya, Wak? Masalahnya gua kagak hatam. Lewat sini Teh. Jadi sebenarnya Gimana? tadi Teh? kan kita lewat sini Bang Mongol. Ah. Di sini banyak anak-anaknya kayak sosok Belanda gitu nih. Jadi tempat main mereka juga. Di sini Teh. Iya. Oh. Dan kalau flashback ini ketika dibangunnya kelihatan di sini pernah ada anak sampai terjatuh nyungsruk tuh. Oh. Iya, Mongol juga iya ngelihat juga. Sampai bener-bener apa? Ya kalau bukan jatuhnya anak-anak biasa ya. Tapi kalau ini dia jatuh tapi sampai nggak bisa bangun lagi. Wih, Iya. nyungsruk, bener-bener nyungsruk itu mah ya? Iya, Mongol juga merasakan hal yang sama dan ngelihat hal yang sama sih sebenarnya. Iya. Apa sih itu? Ada kita kerasa dilempar ya. Heeh. Jadi Bang Mongol ini tuh tempat arenanya Anggi nih di sini. Ini kan arena bermain anak-anak Iya. ya. Dan sekarang juga setelah kosong, merinding banget ya Allah. Ini apa Jadi sih? bener kan Ini ya. dipakai arena bermain anak-anak, tapi anak-anaknya sosok Belanda. Oh. Sosok Belanda. Jadi sebenarnya di sini juga sebelum dibangun tempat ini, karena tadi ketika mau nge-flashback kepotong ya itu yang ada tadi. leluhur yang masuk. Heeh. Sebelum tempat ini dibangun, di sini juga seperti tempat kayak kenapa di sini ada anak-anak Belanda? Pasti kan bingung apa? Iya, iya. Karena di sini juga seperti tempat apa ya? Bukan kompi ya. Kayak bangunan-bangunan dulu pengungsian berperang Belanda tuh pernah banyak di sini. Bangunan panjang kayak pabrik gitu, panjang tapi bukan pabrik ya. Panjang. Nah, di sini tuh banyak sosok Belanda. Tapi Teh bisa berkomunikasi dengan mereka nantinya. Nah itu mungkin kita bisa mentok di bahasa ya kalau Nah, itulah. berkomunikasi dengan mereka karena Kalau gua memang. bisa bahasa Belanda tapi cuma naon-naon. Tapi intinya kalau di flashback sebelum tempat ini yang apa kebun, pohon-pohon besar, terus apa namanya pohon-pohon bambu sih sekarang mereka dia tumbuh lagi ya bukan mereka. Di sini juga Bang Mongol, Ana melihat seperti bangunan-bangunan ini tuh tempat Belanda dulu kayak ngungsi gitu. Pernah ada diem di sini. Terus ada juga pahlawan-pahlawan perang yang dibawa ke sini sebelum dibawa ke rumah sakit. Oh. Sebelum dibawa Jadi ke rumah sakit. Ini sempat dulu menjadi kayak tangsi Belanda ya. Markas cadangan. Betul. Mongol termasuk melihat sosok yang di ujung itu, sosok itu berkulit putih. Dan terus kalau yang tadi situ di sebelah kita sana. lihat tuh sosok yang kakinya panjang. Iya. Kayak orang jangkung. Tinggi gitu Iya, ya, sosoknya tinggi. Iya ya jangkung ya bahasanya. Jadi Iya, jangkung. ukuran kaki tidak seperti orang normal betul. pada umumnya. Nah itu berarti kan tempat ini sebenarnya udah dari zaman Belanda, residunya udah banyak negatif. Betul. Udah begitu juga dijual dengan cara yang tidak masuk di akal, Betul. dibeli juga oleh orang melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Di sini sebenarnya ada yang lebih menyakitkan Anggi. Karena ngelihat ya itu sosok yang penuh darah. Ya. Maksudnya bukan karena pembunuhan atau apa ya, itu Apa pada tuh? zaman Belanda. Tunggu Teh, ada orang lewat. Dari tadi di sini juga gerak-gerak mulu loh. Mereka energinya sangat besar sehingga mereka sampai bisa menembus dimensi kita dengan memperdengarkan suara. Gimana Nov?
Siapa? Ada siapa tuh Madida? Asli dah, Dinova. bener. Minta tolong lampu Mongol dong. Dengan siapa saya Aduh, gua nggak bisa dia ntar bicara? robek lagi ah. Sareng saha. Nah ini sosoknya perempuan nih, tapi bukan seperti sosok kuntilanak ya. Oh, beda. Ini sosoknya seperti kita, seperti Oh, manusia, tapi campuran. Ada seperti Belandanya, tapi ada Indonesia. Sepertinya mungkin bisa jadi orang tuanya Belanda dan campuran ya. betul. Heeh. Karena di sini memang campuran juga sosoknya. Oh, Permisi, Anggi, coba mau tanya-tanya nggak? Dengan siapa? namanya siapa? Ada yang mau disampaikan? Ada yang mau disampaikan? Sakit. Kenapa tuh? Sakit. Boleh tahu yang mana sakitnya? Kaki, tangan, kakinya, tangannya luka. Betul nggak kaki dan tangannya luka? Lukanya kenapa ya? Boleh tahu itu? Lukanya kenapa? Ih, merinding banget ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sok cerita dulu. Kenapa? Karena intinya kalau Bunda lihat dia kesakitan, tangannya luka, kakinya luka, dan ininya juga seperti sobek. Oh, Ininya sobek kepalanya, kayak bekas kapak gitu. Kalau kakinya kayak peluru. Kayak peluru. Apakah kamu dianiaya, disiksa kah? Iya. Boleh tahu namanya siapa? Boleh tahu namanya siapa? Kamu merasakan rasa sakit ya? Kamu sudah lama di sini? Sudah berapa lama? Belasan, puluhan, ratusan tahun? Lama. Di zaman leluhur atau di zaman Belanda? Maksudnya di zaman yang sekarang atau di zaman dulu Belanda? Nggak mau. mau Pasti diajak mereka ngomong ya? tertutup ya. Ini sambil ini lihat, soalnya ini sambil Bunda tekan tuh dari tadi. Oh, Karena kalau enggak ini masuk terus. Dia juga sama pada sensitif ini krunya juga. Coba bismillahirrahmanirrahim. Lagi dijaga tuh di sini. itu siapa sih Kak? Di sana ada orang nggak sih Kak? Tuh. Enggak, mereka sekarang ngumpul nih pada masuk. Bang Mongol jaga di situ, Bang. Dari sana lihat, dari depan, Bang, nyerang. Serius dari tadi deh? Dari tadi deh? Iya. Kayak ada manusia aja gitu jalan-jalan, mantau. Banyak banget. Itu dari tadi loh. Boleh masuk. Kenapa kalau kemasukan lebih dari satu gua mumet? Jadi tadi kita kan Bunda lagi ngeliatin ini. Dari tadi ini goyang, tapi nggak tahu karena di dalamnya ini nggak kelihatan ada ininya. 2 kali ya tadi. Tadi waktu coba ikut kesini deh. Nah ini juga bau ya. Cium bau nggak? Bau kan? Nah tadi juga di sini. Tuh. Selama kita ngobrol tadi kan juga sempat ada kru yang kemasukan. Ini tetap di sini bunyi-bunyi. Kayak ada orang beraktivitas aja di sini. Coba nanti tanya deh ini kenapa ya? Penasaran nih isinya apa? Dari bawah kali. Tanah, ruangan sih. Di dalamnya tuh ada, nah itu tuh tiang-tiang tuh. Tuh loh. Tapi kan dari tadi bunyinya itu kayak ada sesuatu di dalam, maksudnya kayak ada sesuatu yang berisik. Tapi kalau kita lihat ke dalam, di dalam itu nggak ada barang. Entah dia kenapa. Tadi kalau katanya Bunda di sini emang lagi aktivitas banyak, jadi dia bisa sampai tembus ke dimensi kita. Cuman aku belum tahu sih ininya, tepatnya dia apa atau kenapa. Kita tuh kayak ditutup belakang, muncul depan. Betul sekali, Tutup Bang. depan, kiri kanan dia gerak. Karena Betul. dari tadi gini nih, dari sini nih dia kayak lari-lari gitu. Iya. Nah terus udah gitu ke pohon ini. Jadi sebenarnya ini Pohon yang ini nih tadi. Cong. agak-agak tuh kan emang mereka ya Allah. Sebenarnya kita tuh apa ya? Kayak bisa dibilang dipermainkan mereka, Bang Mongol. Maksudnya bukan dipermainkan secara apa, karena saking banyaknya mereka
Kita kan berusaha saling menjaga nih di sini. Tapi mereka akan cari yang lengah. Makanya untuk kru juga kalau bisa jangan lengah. Itu Bang arena bermain anak-anak lagi Bang, gelayutan Bang. Iya. Anak-anak yang tadi gelayutan. Tapi kan yang lucu di sini nih Teh. Dari tadi tuh dia naik ke atas. Jadi gini loh, Ini Bang bukan Mongol. tempat si cewek Ini tadi. lokasinya juga memang benar-benar bisa dibilang. Ini saya pastikan ini lokasi angker. Saya Maksudnya juga. bener nggak Bang? Saya setuju. Ini saya pastikan lokasi angker dan ada dukungan dari full moon. Tapi kalaupun tidak ada full moon, tetap ini lokasi memang angker. Angker banget. Sosok-sosoknya juga nggak malu untuk memperlihatkan Betul, diri. betul. Kalau yang lain kan masih agak. Ya, Kalau ini seliweran. dan sengaja mancing mata kita. Kalau mata, tuh merinding saya sekarang merinding. Mancing mata kita fokus ke sini, mereka lewat. Dan yang merasakan bukan kita aja, termasuk semua kru. Iya, krunya juga. Jadi eksistensi mereka untuk mengganggu, Iya. melakukan kayak mungkin orang kan bilang, masa sih Iya. spirit bisa membuat bunyi? Betul. Ya memang bisa membuat bunyi karena justru dari situlah sifatnya memang pengganggu. Betul. Nah tinggal dari sisi kitanya, tempat ini masih ada banyak yang bisa kita datengin Cek. Kita mematuhi dari petua Ababuyu tadi ya kan, bahwa kita nggak boleh ada apa ngegigit Iya. gue. Jadi Ada apa? Iya. Sampai mereka memperdengarkan eksistensi suara lemparan, saking mereka energinya besar. Tadi di sana loh 2 kali loh. Betul, saking energi mereka besar bergabung Kan. sehingga benar-benar bisa melempar, Iya. bisa masuk ke dimensi kita. Tapi tadi nggak ada Dan barangnya loh, Bun. Portal terbuka juga. Jadi kita mendingan sambil itu kita ke sana Teh, biar kita sebenarnya kan tadi kita jujur aja Teh juga udah mulai hujan kan. Iya. Mongol selalu mewaspadai kalau hujan itu kita mendingan waspada karena berarti ada hal-hal yang mungkin tapi udah bukan lagi mungkin, udah terjadi kan, ada banyak seliweran. Betul. Dan ya kita saling menjaga aja Teh ini. Betul. Mongol sampai bisa Dan bilang bahwa ini batas kalian nggak boleh lewat dari lampu ini. Oke, sekarang Mongol ada di lantai 2. Konon kabarnya di tempat ini ada sosok perempuan dan Mongol mau penelusuran sendiri, mencoba untuk mencari tahu apakah yang ada di sini dan Teteh sama Anggi dibawa di monitor. Yuk teman-teman ya Teteh ikutin terus Next Vision. Oke, Bang. Nih jadi kita Bang Mongol ada di lantai 2. Teteh sekarang Mongol lagi mau masuk di ruangan pertama. Hai ya Teteh Scott, sekarang Bunda dengan Anggi sedang memantau Bang Mongol penelusuran di lantai 2. Jadi kita pantaunya dari sini ya Anggi ya. Tapi yang pasti meskipun kita berbeda di lantai 1 dan bawah, tetap energi dari lantai atas berasa ya. Vibrasinya udah berasa ya. Apalagi pas ada kita ke atas sendiri juga itu kan udah awal. Karena tadi kita udah ke atas sebenarnya ya. Berdua. Teh, tempat ini menurut Mongol di kamar mandinya lumayan kayak ada siapa ya itu ya? Tuh ada. Yuk kita ke ruangan yang lain yuk. Tuh, di sini nih. Di sini tadi yang Iya, ngomong. di ujung sini. 1, 2, 3, 4 kamar kurang lebih. Abang, tadi pas abang lagi ngitung, kirain ngitung kuntilanak karena berjejer Bang. Ada lebih dari 4. Tapi kan nggak mungkin bilang Teh. Bener juga Bang. Ke kamar yang kedua berantakan, di sini ada galon, masih ada dipan, ada tempat tidurnya. Terus ini ruangannya emang begini sempit. Nah, Bang, boleh dikasih tahu nggak di dalam kamar itu ada sosoknya apa aja tuh? sebenarnya gua sih lebih ke
sorry takabur, maksudnya kurang membuat gimana gitu ya. Tapi ada satu kamar yang saya penasaran dari tadi. Menurut Anda berdua, kamar ini segimana serem sih? Tapi Bang, ketika kita tadi di atas dan sekarang kita lihat di monitor juga memang di kamar situ tadi kita hanya mencium bau amis ya. Bau amis dan bau anyir. Karena sosoknya tidak menetap di situ, Bang. Nah, di situ, Bang. Tunggu Mongol, di belakang Mongol di kaca ada orang. Itu cermin tuh. Tuh. Tadi pas Mongol balik belakang ada orang. Ini tuh cermin. Apa ini jalur? Jalur mereka Jalur lurus ya, Bang ya? Iya. Nah, jadi ini kan. Jadi gue agak sedikit di belakang ini loh. Ini loh. Itu kan cermin teh. Mantul keluar, Bang. Makanya kalau Abang tidak merasakan apa-apa di dalam kamar, ya mantul lagi keluar sepertinya ke pohon tersebut. Berarti gue tutup aja pintunya ya? Betul. Makanya nggak ada apa-apa di dalam karena ada cermin pantulan. Iya, soalnya dari tadi agak sedikit aneh. Nah, ini kamar terakhir. Dan kalau Mongol boleh jujur, no setting teman-teman oprah, teman-teman YTT, saya mencurigai di kamar ini adalah kamar utama. Yuk kita lihat. Ini kamarnya terkunci. Ini kondisi kamarnya masih ada hordennya. Tuh. Cuman dari tadi tuh, coba teman-teman lihat di atas tuh. Ini kan 1, 2, 3 tuh, lihat di 3 ya. Di 3 itu kayak ada merah di dalam. Tuh. Di atas tuh, Bang, ada yang gelantung. Di sini. Gelayut. Tapi gue feeling di dalam kamar itu ada barang merah. Itu di atas tuh. Coba bisa masukkan, Bang? Dikunci. Ya. Dikunci ya? Karena itu yang ngegelantung juga kayaknya ngejaga, Bang. Dikunci teh, terus udah begitu ini. Tuh agak sedikit. Nggak ada lampu lagi. Kira gua lewat dikit deh. Dikunci teh. Tuh. Ya ampun Tuhan. Ada bunyi di dalam. Tuh di atas tuh. Tuh di atas tuh. Tuh, Terbang. Itu terbang, Bang. Itu siapa itu? Itu yang terbang yang tadi berlima. Ada barang, itu apa? Tunggu ya. Ini benda loh, Bang, merah, Bang. Ada yang terbang kayak benda merah. Iya. Mau juga kaget. Tunggu. Kelihatan nggak, Ge? Tadi kan ngomongin kan yang benar-benar dalam kamar. Apa itu di dalam?
Itu benda merah loh Bang, terbang yang dari dalam kamar menurut Abang, terus terbang keluar masuk lagi. Mbak, siapa di dalam? Di atas tuh merah tuh. Maksudnya kayak ada. Kayak cahaya laser gitu kalau. Coba ke kamar satu lagi Bang. Mana tadi? Mana ya? Udah masuk lagi nggak ya? Kakek bangor keren. Bang, keram aja masih bisa, nggak apa-apa Bang. Aman, aman. Makin ngumpul Bang, makanya nggak mau Abang keliling-keliling di situ. Abang hati-hati Bang, jangan narik-narik kursi naik-naik. Mati. Mati. Karena apa? Mati, kita jadi susul aja. Apanya ya itu monitornya mati, jadi kita susul Bang Mongol aja ke atas ya.